Perkenalkan, untuk kegiatan TPD 11 Pesan Pena KGBN Kota Singkawang tanggal 6 Februari 2025, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Ya, perkenalkan nama saya Rita Mustika. Saya bertugas di SMP Barito Singkawang. Kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 5. Kemudian kemarin PP di angkatan 11. Oke. Eh, untuk kegiatan malam ini, ya, terkait dengan pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja 2025, kegiatan kita akan didampingi oleh moderator yaitu Bu Dwi Jayanti. Kebetulan beliau adalah Kepala SD 55 Singkawang, dan beliau juga adalah PP Angkatan 11, jadi rekan saya di PP kemarin, ya. Kemudian nanti untuk keynote speaker ada Pak Agus Wahyudi. Beliau adalah guru penggerak angkatan 5, jadi seangkatan sama saya sama Bu Rika kemarin. Kemudian untuk narasumber, ya, dalam hal ini adalah Bapak Firman, Ketua KGBN Melawi, ya Bapak Firman, ya. Nanti kita akan sampaikan CV beliau semua. Oke, untuk berjalannya kegiatan malam ini mudah-mudahan direstui oleh Tuhan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Karena saya bukan guru bahasa Indonesia dan saya termasuk yang tidak bisa berpantun, walaupun Bu Rita bilang pakai pantun Bu Rita, saya tidak bisa memulainya dengan pantun. Mungkin nanti Pak Agus yang berpantun. Oke, eh, kita mulai kegiatan ini. eh, yang mengusung pesan pena pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja 2025. Ini mungkin adalah edisi kedua, ya, setelah kemarin kita di TPD 10 kita juga menyampaikan sedikit tentang pengelolaan kinerja untuk KGBN Kota Singkawang. Namun sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin kita perlu buat kesepakatan kelas dulu, ya. Itu. Oke, yang pertama mungkin diharapkan bisa on cam, karena ketika kita berkomunikasi, kalau nggak kelihatan teman bicaranya rasanya gimana gitu, ya. Kadang kita di kelas juga kalau siswa nggak perhatiin perasaan, aduh sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah, mungkin nanti itu perlu kita cermati. Kemudian berikutnya nanti ketika paparan diharapkan bahwa kita tidak perlu menunggu sampai nanti selesai paparan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditulis di kolom chat. Kita coba mengakomodir itu. Kemudian berikutnya diharapkan di kolom chat itu tidak bolak-balik tanyakan presensi, karena presensi akan kita bagikan 15 menit sebelum waktu berakhir. Jadi sekitar pukul 20.50 kurang lebih seperti itu, ya mereka, ya, nanti presensinya baru dibagikan. Jadi nggak perlu ada spam yang bilang saya dari sini dan seterusnya. Jadi untuk eh, saling kenal mungkin bisa rename saja, ya, di profilnya. Kemudian berikutnya eh, upayakan untuk tidak bocor gitu, ya, karena kadang-kadang ketika ada paparan, ada penjelasan atau ada diskusi, kalau banyak yang bocor kita juga nggak nyaman gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita eh, coba cermati gitu. Oke, eh, bisa disepakati ya Bapak Ibu, ya. Bisa, Bisa, Bu, bisa. bisa Bu. Anggap aja kita di kelas. Kadang-kadang kan kalau di kelas, kalau kita nggak sampaikan atau ini, ya, ngerasa nggak nyaman, ya mungkin kita sampaikan di awal seperti itu. Karena seringkali terjadi hal-hal yang menurut kita, aduh ini ngerasa terganggu gitu. Oke. eh
untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya langsung ke ini ya, ke Pak Agus. CV-nya Pak Agus mungkin Bu Ripka bisa bagikan. Keynote speaker-nya Pak Agus Wahidi ya. Iya, Bu. Oh iya. Maklumlah Pak Agus. Faktor U ini kadang-kadang selalu jadi alasan. Oke, Bapak Ibu, keynote speaker kita adalah Pak Agus Wahidi. Beliau adalah pengawas provinsi untuk Bengkayang Singkawang ya Pak Agus ya. Eh, Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah beliau capai dan menurut saya ada hal yang menarik sekali dari sosok Pak Agus ini karena kebetulan saya banyak belajar terkait komik Canva kemarin dan itu benar-benar menginspirasi saya sampai sekarang Pak Agus. Ya. Kemudian Pak Agus juga selain pengawas, kemudian guru penggerak, eh, banyak sekali prestasi yang dimiliki. Oke, di antaranya eh, menjadi narasumber, pembicara, dan seterusnya. Bahkan pernah menjuarai guru prestasi ya Pak Agus ya. Oke. Nantilah Pak Agus sampaikan sendirilah kan lebih lebih enak kalau kalau orang lain yang muji kayaknya cuma dibuat-buat kalau aku nih loh aku gitu kan lebih ini ya. Eh, Personal brandingnya mungkin lebih wow gitu. Oke, untuk keynote speakernya Pak Agus Wahidi. Kemudian nanti untuk narasumbernya itu eh, Pak Muhammad Firman ya. Untuk Pak Firman sebagai Ketua KGBN Melawi, kemudian beliau juga saat ini menjadi Bendahara PGRI Melawi, kemudian eh, fasilitator guru penggerak. Tadi juga Pak Firman cerita guru penggerak angkatan 8 rekognisi ya Pak Firman ya. Kemudian Pak Firman juga Google Certified Trainer. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Firman. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan peserta webinar malam ini. Oke, eh, selanjutnya saya berikan layar dan waktu kepada Pak Agus selaku keynote speaker kita pada kegiatan pesan pena di TPD 11 dengan tema pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja 2025. Kepada Pak Agus, waktu dan layar kami persilakan. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bu Rita. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertatap muka di Zoom meeting ini untuk bersilaturahmi bersama untuk membahas maupun mengkaji hal-hal yang mungkin berkaitan dengan nasib kita, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Sebelumnya izinkan kami menyapa ada Pak Firman, Pak Muhammad Firman dari Melawi. Ini sering ketemu di pelatihan-pelatihan nih, Pak Firman ini banyak ilmunya, nanti kita gali sama-sama Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Ripka, Bu Rita sebagai pengurus KGBN Kota Singkawang. Kemudian banyak lagi kawan-kawan yang ada di sini yang hadir dalam Zoom meeting ini. Untuk yang pertama, izinkan tadi sudah ditodong sama Bu Rita untuk buat pantun. Eh, Tadi sambil-sambil saya buat pantun nih. Mohon maaf kalau misalnya nanti kurang nyambung ya, karena saya guru kimia. Biasanya saya pakai reaksi-reaksi ini harus mereaksikan kata-kata. Ya, izinkan saya membacakan pantun ya. Yang pertama, di atas meja ada lauk kepiting. Kebetulan tadi beli kepiting di Ayam Lumion. Di atas meja ada lauk kepiting. Ya. Pengelolaan kinerja tunggu sangat penting. Mantap. Sambal terasi ketemu
ikan kakap apa? Ikan kakap. Ya, sambil berliterasi kita di Zoom meeting untuk bercakap-cakap. Ya, Mantap, Pak. kalau kurang nyambung, mohon maaf ya, Mantap. dimaklumi. Oke, Mantap, Pak. Bapak Ibu, mohon izin. Yang pertama, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Ibu Rita. Jadi untuk base camp saya sekarang adalah sebagai pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah atau nanti menurut Permenekpan tahun 21 2024 akan berubah menjadi pendamping satuan pendidikan atau disingkat PSP. Itu kemudian sebelumnya saya di SMA Negeri 1 Singkawang sebagai guru kimia. Ya, jadi perjalanannya dari guru kemudian langsung menjadi pengawas. Kemudian beberapa aktivitas yang pernah saya lakukan yang mungkin bisa untuk apa? Mungkin ada yang kenal atau ada yang sambungan simpul-simpul perkenalan. Saya pernah di Akademi Kebidanan sebagai dosen, kemudian di STKIP yang sekarang menjadi IBSI atau IPSI ya, International Business and Science apa? Institut Bisnis Sains Internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang di kepengawasan saya di Singkawang Pengkayang, mungkin ada yang dari Pengkayang, ya nanti bisa saling bersapa. Untuk yang pertama tadi, untuk perkenalan, yang kedua, mungkin mohon izin untuk share dulu layar. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Sudah nampakkah Bapak Ibu tampilan Sudah, presentasi saya? Ya, sudah. sudah Pak. Ya, ini sekaligus berbagi, juga mempromosikan ada aplikasi namanya Mind Map ya. Mind Map itu banyak sekali di Play Store di mana-mana bisa Bapak Ibu ambil. Kebetulan waktu saya studi S1 sarjana kependidikan saya ngambil skripsinya itu pemanfaatan peta konsep untuk menganalisis buku teks di kota Surakarta atau di Solo. Jadi ternyata mind map ini bisa dipakai selain sebagai tool pembelajaran juga untuk tool analisis konten dari suatu buku. Jadi ada beberapa buku penerbit itu dari Erlangga, Intan Pariwara, Grafindo dan sebagainya. Waktu itu saya analisis dengan menggunakan peta konsep. Kemudian nyambung di S2 saya di Pendidikan Sains Universitas 11 Maret Surakarta juga mengambil ini. Jadi pemanfaatan peta konsep untuk pembelajaran ya dengan menggunakan model quantum learning. Nah, ini sekaligus memperkenalkan Bapak Ibu untuk presentasi mungkin biar ada variasi tidak hanya PowerPoint terus. Kan sekarang banyak sekali macam-macam presentasi ya, tidak hanya PowerPoint, ada yang pakai flip dan sebagainya. Nah, ini eh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia KKBN untuk TPD ini, kita akan lebih membahas pada pengelolaan kinerja yang nanti khususnya di pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi kalau dulu eh, menurut undang-undang eh, peraturan tentang jabatan fungsional guru itu ada yang namanya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau yang disebut dengan singkatannya PKB, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, PKB ya, atau di Inggris kan biasanya terkenal dengan CPD, CPD ya, atau Continuous Professional Development. Dan itu biasanya dulu ada ya dari Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja, untuk pengembangan kompetensi, ada yang menggunakan MGMP, ada yang menggunakan pelatihan, ada yang menggunakan karya inovasi, kemudian ada juga pengembangan-pengembangan yang lain sebagai salah satu cara untuk pengembangan keprofesional berkelanjutan. Nah,
Untuk sekarang ini, era sekarang ini, itu tidak terputus ya Bapak Ibu. Kita usahakan kalau menerima perubahan, yang lama jangan dilupakan. Ya. Jadi kalau ada yang baru datang, yang lama jangan dibuang. Artinya maksudnya kalau ada yang masih berkorelasi atau ada yang masih relevan untuk kita pakai, untuk tidak salah kita memakainya. Seperti pembelajaran diferensiasi. Sekarang ada nama apa pendekatan baru namanya deep learning. Sebenarnya itu juga masih ada kaitannya. Nah, sekarang ini juga untuk pengelolaan kinerja, untuk guru, untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah, itu pun masih ada kaitannya dengan yang dulu yang kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar yang digunakan untuk aplikasi pengelolaan kinerja. Kenapa namanya pengelolaan kinerja bukan penilaian kinerja? Ya, ini mungkin sedikit cerita tentang latar belakang adanya pengelolaan kinerja, di mana dulu pada waktu studi dari Bank Dunia tentang sertifikasi, ya sertifikasi apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas layanan atau kualitas pendidikan di Indonesia. Ternyata banyaknya sertifikasi pun pada tahun 2018 PISA kita pun masih masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan di situ? Nah, setelah ditelisik-telisik, ternyata sertifikasi atau pola pengembangan atau peningkatan kualitas sumber daya guru itu baru pada kompetensinya. Jadi kompetensinya ditingkatkan, tetapi untuk kinerjanya belum nampak, sehingga lahirlah yang namanya PKG, penilaian kinerja guru. Jadi guru kadang berkompeten, tapi berkinerja kurang berkinerja. Jadi perlu dilihat dari kompeten dan juga kinerja. Begitu pula sebaliknya, kinerja tetapi tidak berkompeten itu juga kurang. Maka dua-duanya ini harus ada dalam sistem pendidikan kita. Jadi gurunya kompeten dan juga gurunya juga berkinerja yang baik. Sehingga di sini ada pengelolaan kinerja, dan pengelolaan kinerja yang diharapkan sekarang ini adalah pengelolaan kinerja yang memberdayakan. Ya, artinya tidak hanya seperti supervisi aja, jadi bukan hanya penilaian, tapi juga pengelolaan. Maka namanya juga pengelolaan. Jadi bukan penilaian kinerja, tetapi pengelolaan kinerja. Jadi di situ eh, ada semacam nafas daripada program ini adalah untuk memberdayakan kawan-kawan guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, tiga sasaran dalam pengelolaan kinerja yang sekarang ini adalah ada guru, ya, kemudian ada kepala sekolah, ya, dan guru ini, Bapak Ibu, ini bertindak di dalam pengelolaan kinerja adalah sebagai pegawai, karena eh, bawahannya tidak ada, ya, kalau dalam kepegawaian. Kalau murid kan bukan bawahan ya, murid itu artinya apa yang harus kita berdayakan. Ya. Kemudian di kepala sekolah ini sebagai pegawai juga sebagai atasan. Maka dia ada dua menu yang harus mereka selesaikan di kalau dulu namanya PMM atau platform Merdeka Mengajar, nanti ada yang namanya sekarang RGTK, ruang GTK. Kemudian kepala sekolah ini memiliki atasan, yaitu dari pengawas, ya. Pengawas ini juga dua sekarang ini. Pada tahun 2025 yang membedakan dengan 2024 untuk pengelolaan kinerja. Untuk tahun 2025 pengawas sudah bisa masuk menggunakan pengelolaan kinerjanya menggunakan RGTK, ruang GTK. Lalu dulu namanya PMM ya, karena namanya ruang GTK. Jadi tiga komponen ekosistem dalam pendidikan yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekarang sudah satu ini satu satu sistem pengelolaan di dalam aplikasi ruang GTK. Kalau dulu pengawas untuk pengelolaan kinerjanya mungkin langsung menggunakan Ekin, ya, kinerja dari BKN.
Sehingga untuk SKP dan laporan dan sebagainya itu langsung. Tapi sekarang sudah dipermudah dengan adanya masuknya pengawas dalam eh, pengelolaan kinerja ini. Nah, di mana kita dapatkan pengelolaan kinerja? Sekarang sudah ada rumah daripada seluruh aplikasi-aplikasi dijadikan satu yang disebut dengan rumah pendidikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja adalah di ruang GTK. Ya. Nah, di ruang GTK nanti akan dijelaskan lebih rinci dan kita akan diskusikan lebih jauh dengan Pak Firman ya. Jadi kalau saya hanya mungkin kulit-kulitnya saja, nanti akan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kita berselancar dengan Pak Firman untuk menyelami apa-apa yang ada dalam pengelolaan kinerja, terutama yang nanti berkaitan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas. Nah, dalam RGTK, kalau dulu mungkin kita akrab dengan PMM, sekarang bentuk aplikasinya eh, sekarang bukan aplikasi ya, tetapi di website ya, karena langsung menggunakan website. Tapi juga sudah disematkan kalau menggunakan laptop maupun HP. Ya, itu ada beberapa tempat di situ ada untuk belajar, untuk mengajar maupun untuk berbagi. Kalau PMM dulu kita kenal ada tiga itu ya, belajar, mengajar, dan berbagi. Sekarang pun ada ya di dalam RGTK, bisa untuk wahana untuk belajar, untuk mengajar, ya, belajar dan berkelanjutan. Kemudian mengajar ini ada inspirasi pembelajaran. Kemudian untuk berbagi ada juga di sini karir dan kinerja. Nah, kalau di belajar kelanjutan di sini Bapak Ibu bisa yang kita kenal dulu yang namanya pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB atau Continuous Professional Development atau CPD ya, CPD. Di sini CPD dulu kita kenal adanya karya inovatif, kemudian karya tulis ilmiah dan sebagainya. Eh, Kemudian ada apa? Komunitas untuk belajar atau kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti MKB dan sebagainya. Di sini juga ada difasilitasi oleh RGTK yaitu dengan menggunakan pelatihan mandiri ya. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu bisa memilih topik. Nah, dalam mengembangkan kompetensi di RGTK, Bapak Ibu mungkin sudah mengerjakan namanya refleksi kompetensi ya. Refleksi kompetensi. Itulah gunanya refleksi kompetensi agar Bapak Ibu dalam mengembangkan atau pelatihan mandirinya sudah diarahkan sesuai dengan personal Bapak Ibu. Karena kompetensi masing-masing kan disesuaikan, satu disesuaikan dengan jabatannya dan juga disesuaikan dengan pemahaman atau kondisi sekarang ini yang ada dengan Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kita kemarin mengerjakan refleksi kompetensi. Apa refleksi kompetensi ini eh, memang ada beberapa ya kalau tidak mengerjakan tidak ada pengaruhnya, tetapi secara langsung ini bermanfaat untuk kita, yaitu untuk melihat bagaimana peta kita, letak kita atau level kita di mana, apakah sudah sesuai misalnya jabatan kita guru madya, apakah kompetensinya sudah sesuai, maka di situ di refleksi kompetensi kalau kita jawab dengan jujur ya, maka akan nampak di situ. Jadi itu pentingnya refleksi kompetensi. Nah, dengan pelatihan mandiri akan diarahkan nanti Bapak Ibu topik-topik apa yang direkomendasikan oleh ruang GTK. Belajar berkelanjutan juga di sana disediakan komunitas. Nah, salah satunya komunitas yang sekarang ini kita sama-sama ada di sini di Sumiting yaitu KGBN ini juga komunitas karena komunitas banyak, ada komunitas di sekolah, komunitas antar sekolah dan komunitas eh, internet apa istilahnya lintas lintas tidak hanya lintas sekolah tapi juga secara dunia maya atau menggunakan fasilitas internet dan sebagainya. Itu untuk komunitas. Jadi pengembangan komunitas Bapak Ibu bisa mendaftarkan di sini ya, sama dengan PMM yang lalu ya. Kemudian diklatnya ini barangkali Bapak Ibu yang di SIMPKB-nya mungkin akan mengikuti PPG dan sebagainya di situ juga ada disediakan untuk diklat ya. Kemudian di samping belajar berkelanjutan juga ada karir kinerja. Nah, karir kinerja ini salah satunya adalah
yang tadi berkaitan dengan belajar berlanjutan tadi, refleksi kompetensi, ya harus dikerjakan ini sebenarnya. Tapi kemarin ada juga tidak diwajibkan ya, karena kalau tidak mengerjakan refleksi kompetensi, otomatis nanti di RHK-nya dia mengisi manual. Tapi kalau kita mengerjakan refleksi kompetensi, RHK-nya maka akan otomatis muncul di situ. Kemudian eh, ini ya, tujuan daripada refleksi kompetensi memang untuk personal masing-masing, eh, Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas. Kemudian di seleksi kepala sekolah juga sekarang lewat lewat ini ya, lewat aplikasi ini juga. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kondisi sekarang apakah sudah memenuhi syarat atau belum, bisa diketahui dengan cek kualifikasi. Hampir sama dengan PMM yang lama. Ya. Kemudian eh, ada pengelolaan kinerja yang akan kita gali lebih dalami, Bapak Ibu, tentang pengelolaan kinerja yang akan kita sama-sama diskusikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang ketiga di dalam RGTK yang paling penting itu ada perangkat dan sebagainya sebagai inspirasi pembelajaran. Jadi ketiga komponen itu untuk belajar, untuk mengajar, dan juga untuk saling berbagi. Nah, ini di rumah pendidikan Bapak Ibu, jadi ada di ruang GTK. Kemudian Bapak Ibu di sini eh, perlu perlu kita ketahui bahwa antara guru, kepala sekolah, dan pengawas, nafas pengelolaan kinerja adalah adanya diskusi. Ya, setiap awal selalu ada diskusi. Yaitu misalnya pada pengelolaan kinerja guru, pasti ada diskusi pra observasi. Ya. Diskusi ada mengenai waktu, mengenai apa yang mau ditingkatkan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu guru penggerak mungkin sudah tahu ada yang namanya supervisi yang apa memberdayakan, ya. Sehingga harus ada diskusi sebelum observasi maupun diskusi setelah observasi. Maka di sini yang sebagai nafas dari pengelolaan kinerja adalah adanya diskusi. Ya, tidak hanya menilai menjustifikasi tentang kinerja daripada pegawai, guru, kepala sekolah maupun pengawas, tapi juga di situ ada diskusinya. Nah, karena waktu saya katanya hanya 10 menit ya, Ibu. Masih ada waktu enggak, Bu Moderator? Lanjut, Pak, enggak apa. Eh, Soalnya nanti ngambil jatahnya Pak Firman, nanti eh, banyak materi Pak Firman yang eh, apa terhambat apa istilahnya tidak tersampaikan. Oke, jadi ini dari guru, kepala sekolah, dan pengawas semuanya adalah satu organisasi. Jadi dalam SKP nanti Bapak Ibu akan kenal namanya capaian organisasi. Sehingga setelah capaian organisasinya muncul, baru Bapak Ibu kemarin bisa mendownload SKP-nya ya. Tetapi nanti akan kita diskusikan, Bapak Ibu mungkin ada kendala-kendala secara teknis, mungkin Pak Firman juga bisa membantu ketika di PMM yang sudah selesai kok tidak terkirim ke mana ke Ekinnya ya dan sebagainya. Itu pasti secara teori harusnya sampai, ternyata ada juga yang mengalami kok ini TW3 tidak nyampe ke Ekinnya padahal di PMM sudah apa di pengelolaan kinerjanya di aplikasi, ya kita sebutnya PMM biar biar tidak susah ya Pak Ibu ya. Karena kita sudah terbiasa menyebutnya dengan PMM. Nah, kemudian mungkin ke depannya Bapak Ibu untuk karena kalau pengelolaan kinerja ini sekarang ini baru dikonsentrasikan untuk ASN atau pegawai negeri. Untuk selanjutnya eh, memang diharapkan nanti sekolah-sekolah swasta juga menggunakan pengelolaan kinerja, tapi kayaknya belum untuk tahun ini belum ya. Jadi sekolah-sekolah harusnya juga karena ini pengelolaan kinerja untuk meningkatkan kinerja atau kualitas layanan yang ada di sekolah-sekolah, tidak hanya sekolah sekolah negeri saja, tapi juga sekolah swasta. Karena juga kalau pengelolaan kinerja yang sudah-sudah ini juga merambah kepada sekolah sekolah swasta yang kepala sekolahnya adalah ASN, ya. Karena ada juga guru atau pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, sehingga
jika dia juga harus mengisi di pengelolaan kinerja. Demikian Bapak Ibu, sekilas dari saya tentang beberapa substansi daripada pengelolaan kinerja. Yang pertama, yaitu pengelolaan kinerja ini adalah untuk memberdayakan. Ini kata kunci yang harus kita pegang terus. Jadi kalau pengelolaan kinerja sekarang ini tidak menghakimi atau tidak hanya menilai saja, tapi juga memberdayakan. Jadi yang diutamakan adalah adanya perubahan-perubahan ya atau mindset-mindset berubah dari kawan-kawan ya, dari guru, kepala sekolah maupun pengawas. Semuanya diarahkan untuk berubah-berubah kepada perbaikan atau sehingga di situ ada dibudayakan namanya ada refleksi, di situ ada tindak lanjut ya. Karena kalau refleksi tanpa tindak lanjut itu ibaratnya hanya hanya istilah mengetahui kelemahan, kekurangan dan kelebihan kita tapi tidak ada tindak lanjut. Maka perlu ada refleksi dan tindak lanjut. Jadi yang paling penting dalam pengelolaan kinerja adalah adanya pemberdayaan, yang kedua adanya diskusi antara yang dinilai maupun penilainya. Nah, kemudian itu yang akan menjadi istilahnya pengelolaan kinerja ini akan lebih optimal. Ya. Jadi namanya saja pengelolaan kinerja, bukan penilaian kinerja saja. Jadi pengelolaan ini agar untuk membangun, jadi pengelolaan kinerja ditujukan untuk memberdayakan kawan-kawan guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, kalau pengawas sekolah eh, ini untuk sebagai pegawai dan juga sebagai atasan ke kepala sekolah. Kemudian atasan daripada pengawas sekolah ini adalah tim kinerja atau tim kerja dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ini istilahnya hierarki dari komponen-komponen yang ada dalam pengelolaan kinerja. Dari saya cukup sekian dulu, mungkin nanti ada diskusi atau langsung nanti disambung dengan Pak Firman supaya nanti lebih lengkap lagi diskusinya di akhir atau bagaimana kami kembalikan lagi ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus paparannya. Mungkin eh, kata kunci yang bisa kita cermati tadi adalah bahwa tujuannya untuk memberdayakan semua komponen dalam ranah pendidikan kita. Sebentar Pak Agus, tadi ada pertanyaan dari Bu Hartia ya di kolom chat itu. eh, Mungkin bisa dijawab terkait kapan Ya, batas akhir refleksi kompetensi itu. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak ya. iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Hartia untuk batasan akhir refleksi kompetensi itu sebenarnya kemarin Januari ya, Januari paling akhir. Tapi kalau misalnya sekarang dikerjakan pun masih bisa karena sekarang ada fleksibilitas. Kalau yang tidak ngisi pun masih bisa dipakai RH-nya. Artinya refleksi kompetensi, Bapak Ibu ya, refleksi kompetensi itu untuk uh, gunanya untuk melihat bagaimana kondisi atau level kita. Kan sekarang ada namanya model kompetensi. Di model kompetensi kita di level mana. Nah, sehingga Bapak Ibu jangan takut kalau misalnya di refleksi kompetensi ternyata menghasilkan dari 5 soal terjawab hanya 2. Itu bukan bukan nilai Bapak Ibu ya, itu hanya gambaran buat kita kalau kita perlu peningkatan yang di bagian mana dalam satu kompetensi. Jadi batas akhirnya sebenarnya kemarin Januari, tapi sekarang pun masih masih bisa untuk dikerjakan refleksi kompetensi. Itu artinya mungkin bisa ngerjakan lagi refleksi kompetensi. Tapi kalau sudah nyusun RHK, otomatis kebermanfaatan refleksi kompetensi agak kurang ya. Karena kalau sudah nyusun RHK, karena RHK sebenarnya kan rancangan hasil kerja itu mendasarkan pada refleksi kompetensi, terutama pengawas kalau sudah ngerjakan refleksi kompetensi, nanti di RHK-nya di PMM akan tinggal pilih pada waktu pengembangan kompetensinya. Ya. Jadi refleksi kompetensi untuk pengembangan kompetensi, apakah dengan komunitas atau dengan berbagi dan sebagainya, nanti ada di dalam menu ya, di dalam menunya itu nanti pada waktu menyusun RHK
ada di yang terakhir ya. Yang terakhir itu nanti Bapak Ibu diarahkan kepada pilihan-pilihan sesuai dengan redaksi kompetensi. Jadi itu batas akhirnya sebenarnya kemarin Januari, tapi sekarang kalau misalnya masih bisa dibuka, silakan Bapak Ibu kerjakan ya. Karena sekarang kan modelnya kayaknya kalau misalnya belum selesai, masih misalnya seluruh Indonesia masih banyak belum selesai, biasanya masih dibuka lagi. Ya. Itu Bu, eh, Bu Rita, mungkin kami Oke. sampaikan. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, kalau Pak Agus nanti ada kegiatan, kami persilakan bisa meninggalkan ini. Tapi kalau masih mau bersamai, terima kasih banyak ya. Oke Bu, Eh, Bu tapi Rita, sebelumnya mohon kita, izin. tapi sebelumnya Oh, kita ini dulu Pak, foto bersama. oh iya iya Iya. iya. Ini Saya saya tunggu akhiri dulu sebentar ya ya. Pak ya. Hmm. Silakan Bu Ripka. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus buat paparannya. Izin kita foto bersama ya. Di awal sesi dulu, boleh Bapak Ibu on kamera jika memang bisa on kamera, tidak ada kendala. Saya mulai dari slide yang pertama ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, kasih senyum yang terbaik Bapak Ibu. Baik, satu lagi. Kita masih ada 2 slide ya. Oke, saya simpan dulu. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, masih ada yang on nih di slide yang kedua. Oke, keren. Lanjut lagi, satu kali lagi. Di slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah berita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ripka. Oke, Pak Agus. Ah, Terima kasih atas paparannya, sama-sama. berbagi ilmunya. Ya. Bu Rita Oke, dan kita. kawan-kawan semua, saya mohon izin karena ada tamu tadi untuk Oke, saya oke. temui dulu ya. Nanti Ya, saya balik monggo. lagi untuk ikut Oke, sesinya. kasih Pak Agus. Ya, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kita kali ini, kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Bu Dwi Jayanti. Ada Bu Dwi Jayanti, udah siap, udah ready? Tadi siap, Iya, siap Bu untuk Rita. kegiatan selanjutnya dipandu oleh Bu Dwi Jayanti. Bu Dwi Jayanti ini adalah PP Angkatan 11, kemudian beliau sekarang bertugas di SD 55 ya, Bu Dwi ya. Ya, siap. Oke, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Rita selaku host webinar kita malam ini, yaitu tepatnya di TPD ke-11 Pesan Pena KGBN Singkawang. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk semua. Halo Bapak Ibu semuanya, dalam keadaan sehat atau bagaimana Bapak Ibu? Sehat semua Semoga Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, harus semangat Pak ya. Walaupun kita dituntut dengan hal-hal yang baru, tapi kita tetap semangat Pak. Walaupun itu tidak Bapak Ibu, walaupun tidak nanti tidak dituntut untuk mengupload dan sebagainya, tapi kita tetap semangat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku. Sekian. Baik Bapak Ibu. Untuk itu perkenalkan saya adalah Dwi Jayanti. Saya guru, tapi untuk ini Pak saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di SDN 55 Singkawang, khususnya Singkawang Selatan ya Bapak Ibu. Nah, sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi pada malam hari ini, yaitu webinar malam ini dengan topik pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja tahun 2025. Nah, kalau kita melihat perubahan ya Bapak Ibu, memang rasanya banyak di antara guru-guru sebenarnya sudah dulu Pak, sudah merasa kewalahan. Nah, tetapi pemerintah juga rupanya memperhatikan bahwa dengan
pengelolaan kinerja yang lalu mungkin banyak menyita waktu, menyita pikiran, sehingga banyak anak-anak peserta didik yang ibaratnya tidak terlayani dengan optimal. Nah, mungkin dengan perubahan-perubahan ini, walaupun nanti hanya dibuat setahun sekali ya, tapi tetap kita sebagai guru, baik itu guru, kepala sekolah, dan pengawas, nah itu punya tanggung jawab masing-masing. Tetapi dengan perubahan, hendaknya kita tetap sudah siap menghadapi itu semua. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan keynote speaker dari Bapak Agus ya, Pak Agus ya, yang sudah menyampaikan kulit luarnya saja tentang pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja tahun 2025. Nah, pada kesempatan ini saya juga tidak menyampaikan pantun ya, namun Pak Agus tadi sudah pembuka, mungkin nanti saya menyiapkan untuk penutup lah sedikit gitu ya. Nah, untuk kita mengefektifkan waktu, kita langsung saja di sini akan mengundang narasumber kita, yaitu narasumber pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja tahun 2025 sebagai narasumbernya di pesan pena kali ini, yaitu kami mengundang Bapak Firman ya. Bapak Muhammad Firman ini adalah seorang kalau kita tahu bahwa beliau itu sudah melanglang buana, apalagi di ruang virtual webinar ini ya Bapak Ibu. Nah, saya juga pernah mengikuti webinar yang beliau pimpin ya, juga sepertinya semangat terus gitu ya. Semakin malam, semakin larut itu semakin banyak masalah yang artinya Bapak Ibu yang minta solusi gitu. Bagaimana Pak begini dan begitu. Jadi semakin larut ya semakin enjoy saja Bapak Ibunya gitu ya, semakin mendapatkan solusi yang diarahkan oleh beliau. Nah, saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, sudah hadir ya, Pak? Bu. Iya. Bu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak masih gagah. Masih ingat ya Pak ya, sering kita berdiskusi ya. Ini udah lama juga Pak tidak mengadakan webinar dari Melawi ya. Kawan-kawan sudah pada tanya nih kapan nih Pak Firman gitu. Mungkin saya bilang beliau lagi sibuk mungkin. Kita udah pada nunggu semua nih Pak. Nah, dengan hal-hal yang baru ini Pak, ya kami mudah-mudahan dapat pencerahan dari Pak Firman ya. Semoga nanti dikupas lebih dalam lagi, daging-dagingnya lebih memberi pencerahan lah kepada teman-teman ya Pak. Saya sendiri juga sebagai kepala sekolah tuh kadang aduh ini gimana nih gitu kan, kadang guru ini bergeraknya kok lambat gitu kan untuk mengisi, sedangkan kita udah dikejar deadline-nya seperti itu kan. Jadi waktu itu membaginya juga banyak sekali Pak, banyak pekerjaan yang tersita yang untuk mengerjakan gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan yang baru ini walaupun intinya mungkin ada yang dikurangi, kemudian tetapi kita sebagai ASN ini kan dituntut untuk selalu berefleksi juga ya Pak Firman ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikanlah solusi pencerahan ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, untuk mengefektifkan waktu sekali lagi, saya sampaikan kepada Pak Firman waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada KGBN Singkawang yang telah mengajak saya untuk bisa hadir di acara TPD KGBN Singkawang. Terima kasih Bu Ripka, Ketua KGBN, Bu Dwi, Bu Rita, dan rekan saya biasanya Pak Agus yang juga sering ketemu, yang juga hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu langsung saja, karena malam ini saya diminta materi yang cukup spesifik dari Bu Ripka gitu ya, materi tentang lebih ke pengembangan kompetensi kata beliau, karena sebenarnya materi pengelolaan kinerja itu sudah dibahas di TPD-nya KGBN Singkawang gitu ya. Nah, beliau meminta lebih dalam terkait pengembangan kompetensi itu seperti apa sebenarnya konsepnya di pengelolaan kinerja versi tahun 2025. Sudah muncul Bu Dwi di layar?
Sudah Pak, sudah. Pak. Oke, Mantap. saya mencoba mengolah materi pengolahan kinerja tahun 2025 Bapak Ibu. Memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau 2024 itu ada sertifikat, kemudian pengolahan ada menjadi penggerak kombel, segala macam. Nah, kita lihat di 2025 itu seperti apa. Nah, oke, saya hanya mengingatkan ini Bapak Ibu. Mengapa saya menganggap ini penting untuk diingatkan bahwa saat ini kita sudah masuk di triwulan 1. Kalau Bapak Ibu buka di Ekin BKN, di e-kinerja BKN, penilaian kinerja guru itu rata-rata menggunakan sistem 4 triwulan. Gitu ya. Jadi memang saat Bapak Ibu di Januari sudah mengisi SKP 2025 gitu ya. Sudah mengisi RHK-nya segala macam sudah tuntas. Secara otomatis di kinerja itu SKP 2025 Bapak Ibu langsung keluar. Nah, karena Bapak Ibu mengerjakannya tepat waktu Bapak Ibu. Nah, ini ada timeline-nya gitu ya di sini ya. Ada timeline waktunya bahwa ini waktunya sudah jelas. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau di Januari itu yang harus dilakukan oleh guru itu apa? Januari, Februari, Maret. Mengapa seperti ini? Agar nilai yang masuk di Ekin itu sesuai. Tidak numpuk. Kan kebiasaan Bu Dwi ya, kadang-kadang kita mengerjakan itu nunggu udah mau selesai. Gitu ya. Padahal timeline-nya sudah. Sehingga berefek tadi kata Pak Agus ada bilang bahwa kok ada yang TW3 nggak keluar, ada yang TW2 nggak keluar. Ya ini sebabnya. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain gitu ya, karena memang ternyata kita sendiri yang terlambat mengisinya. Kita tidak sesuai dengan timeline yang ada. Nah itu bahan refleksinya ya. Kemudian, nah ini yang triwulan 2, apa yang harus dilakukan, segala macam gitu ya, sudah ada. Pengembangan kompetensinya mulai bisa dilakukan di April, Mei sampai Juni gitu ya. Kalau di Januari tadi, kalau di Januari itu Januari, Februari, sekarang masuk Februari berarti bisa melakukan diskusi nih dengan kepala sekolah. Kapan mau observasi, pengembangan kompetensi yang sesuai seperti malam ini kita bahas seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian jadwal observasi artinya harus sudah masuk di PMM, di pengelolaan kinerja, di ruang GTK gitu ya. Saya masih nyebutnya masih sering PMM, Pak. Oke. Nah, ini di bulan Mei sudah bisa mengisi tindak lanjut setelah diobservasi gitu ya, di pengelolaan kinerjanya. Kemudian di triwulan 3-nya sudah bisa langsung melakukan kegiatan kompetensi, kemudian melakukan refleksi atas peningkatan kinerja. Sudah mulai mengisi itu Bapak Ibu di triwulan ketiga. Nanti di triwulan keempat tinggal menyelesaikan saja, kemudian mendapat predikat kinerja tahunan. Jadi kalau dulu itu 1 tahun 2 kali, kalau sekarang 1 tahun cukup 1 kali saja, gitu ya. Nah, saya akan lebih spesifik bicara tentang pengembangan kompetensi. Dalam RHK itu ada 3 hal, Bapak Ibu. Ada yang namanya praktik kinerja, ada yang namanya perilaku, dan ada yang namanya pengembangan kompetensi. Nah, jadi malam ini kita fokusnya di pengembangan kompetensi. Oke, ini mindset atau model baru pengembangan kompetensi tahun 2025. Sedikit berbeda dengan tahun 2024 gitu ya. Nah, pengembangan kompetensi itu yang diharapkan itu adalah pengembangan kompetensi yang lebih mudah gitu ya. Kemudian bermakna dan bermutu untuk semua. Ini sesuai dengan tagline-nya Pak Menteri yang baru. Nah, jadi memang pergantian kebijakan itu Bapak Ibu, kita memang harus kita yang menyikapinya gitu ya. Oh, share screen saya hilang ya? Share screen saya masih nampak. Masih nampak, Pak. Masih, Pak, masih nampak. Masih nampak. Saya share screen ulang. Sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak, sudah. Oke, ini tagline pengembangan kompetensi yang baru Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Oke. Kalau dulu itu di pengelolaan kinerja 2024
Itu sudah ada poinnya Bapak Ibu. Sudah ada misalnya menjadi penelaah. Nah, Bapak Ibu udah tahu tuh penelaah seperti apa. Mengikuti webinar, menjadi narasumber. Itu kan sudah jelas ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan itu sudah jelas. Gitu. Poinnya ada berapa sudah ada gitu ya. Jadi udah langsung muncul gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan kondisinya. Seperti itu. Itu kalau di 2024 sudah ada. Nah, yang terbaru ini dia tidak lagi menggunakan itu Bapak Ibu. Yang terbaru 2025, indikator kompetensinya itu mengacu pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Itu untuk guru. Kalau untuk kepala sekolah mengacunya ke saya buka. Mengacu ke Perdirjen GTK 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, itu. Jadi beda acuannya. Kalau yang tadi ke Perdirjen yang 7 yang khusus untuk guru. Nah, kalau yang ini mengacunya ke Perdirjen yang khusus untuk kepala sekolah. Jadi ada perbedaan isi Bapak Ibu terkait indikator kompetensinya. Kemudian guru dan kepala sekolah itu hanya perlu memilih satu saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak, hanya cukup memilih satu saja indikatornya. Indikator yang sesuai itu apa? Nanti saya kirim ya Bu Hartia ya materinya ya. Oke. Kemudian guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bu Ripka kemarin dengan saya. Indikator seperti apa yang relevan dengan pengembangan kompetensinya? Kalau dulu ada standar minimal JP atau poin, jadi sertifikat itu bernilai 4 poin, 4 JP, 2 jam itu bernilai 4 poin gitu ya. Nah, sekarang itu tidak ada. Tidak ada JP, tidak ada poin. Jadi kalau dulu ada minimal 32 misalnya gitu ya. Sekarang tidak ada lagi. Kemudian tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Kalau dulu ada seminar, ada jadi penelaah, jadi narasumber. Nah, sekarang tidak ada lagi. Jadi kita mencari sendiri seperti apa kegiatannya. Jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Jadi saat Bapak Ibu mau pengembangan kompetensi, sepakat dengan atasannya. Oh, saya nanti mau lakukan ini Pak Kepala Sekolah. Yang Kepala Sekolah sepakat dengan pengawas, saya mau melakukan ini Bu Pengawas untuk pengembangan kompetensi. Ingat, praktek kinerjanya beda, pengembangan kompetensinya tentu ada hal yang berbeda. Setelah melakukan itu Bapak Ibu di bulan sampai bulan Juni gitu ya. Nah, di bulan September Bapak Ibu menuliskan hasil belajarnya. Gitu ya. Belajar apa, refleksinya seperti apa, tidak ada format juga. Nanti saya tunjukkan seperti apa di pengolahan kinerja di ruang gurunya. Kemudian, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Mempertimbangkan Bapak Ibu, bahan pertimbangan gitu ya. Jadi dibilang berpengaruh, bisa berpengaruh, dibilang tidak, ya bisa tidak, seperti itu. Kemudian, tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah. Kalau dulu kita harus upload sertifikat, segala macam. Kalau sekarang tidak perlu Bapak Ibu. Cukup mengisi refleksi, dan itu sudah cukup. Gitu. Kemudian, dari hasil refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktik kinerja pegawai. Jadi setelah si guru melakukan pengembangan kompetensi, kemudian dia mengisi Bapak Ibu, diskusi tuh, oh ini pengembangannya udah cocok belum, sesuai enggak, mampu enggak untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam terkait kompetensi guru. Oke, saya coba kita telaah Bapak Ibu ya, tentang indikator kompetensi berdasarkan Perdirjen GTK 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, ini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu guru memilih pengembangan kompetensi, yang muncul itu ini Bapak Ibu. Walaupun yang sebelah kiri ini tidak muncul. Ini tidak muncul. Ini tidak muncul ya. Yang muncul itu ini. Itu ya. Bapak Ibu sudah mengisi RHK Bapak Ibu? Kalau sudah, boleh chat di kolom chat. Di RHK sudah. Sudah. Oke ya. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, pengembangan kompetensinya yang muncul ini. Tapi kalau kepala sekolah, beda Bapak Ibu. Karena model kompetensi kepala sekolah itu berbeda.
Kalau pengawas beda lagi karena model kompetensi pengawasnya berbeda. Nah, yang muncul itu adalah indikatornya. Nah, sudah kata Pak, oh ada Pak Joko juga. Nih, sudah. Kalau sudah mengisi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu kan mau tahu lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu seperti apa sih yang harus dilakukan guru? Apa yang perlu dipelajari? Seperti itu, kan seperti itu gitu ya. Oke, kita akan lihat turunannya. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan di ruang guru. Indikator kompetensinya langsung muncul, Bapak Ibu langsung pilih. Gitu ya, salah satu dari indikator yang ada tadi dari model kompetensi guru. Oke. Nah, ini pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu model kompetensinya, pengertiannya. Jadi untuk guru itu ada 4 kompetensi, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Gitu ya. Jadi 4 kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Dan 4 ini yang muncul di model pengembangan kompetensi. Itu. Kemudian, nah, ini tadi Bapak Ibu, dari rincian 4 model kompetensi tadi, gitu ya, muncullah 12 indikator yang muncul di dalam pengembangan kompetensi di ruang guru. Ini sama tadi nih. Ada 12 indikator. Ada 41 sub-indikator. Ternyata ada anak-anaknya lagi gitu ya. Kita akan lihat. Biar Bapak Ibu menjadi lebih jelas. Materinya akan saya bagikan Bapak Ibu. Nah, ini level kompetensi Bapak Ibu. Sesuai dengan Perjanjian GTK 2626 itu Bapak Ibu, seorang guru itu memiliki level kompetensi. Ya. Level 1 itu paham, kemampuan guru memahami prinsip teori dan praktik. Level 2 itu dasar, level 3 itu menengah, level 4 itu mumpuni, level 5 itu ahli. Itu. Nah, ini kalau level kompetensi dihubungkan dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu sekarang. Saat Bapak Ibu mau naik pangkat dari 3B ke 3C, Bapak Ibu itu kan harus ukom ya? Betul ya? Nah, Bapak Ibu kan harus ukom. Betul ya? Dari 3B ke 3C. Dari guru pertama ke guru madya. Di sini Bapak Ibu. Pertama itu 3A. Ini 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, ini 4D. Ya. Nah, dalam Perjanjian GTK itu ternyata guru pertama itu levelnya harus level 2 Bapak Ibu, minimal. Guru muda itu level 3, guru madya itu level 4, dan guru utama itu level 5, Bapak Ibu. Itu untuk pedagogiknya. Nah, makanya kemarin sempat heboh gitu ya, muncul Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang bahwa guru pertama itu enggak perlu membuat RPP. Kan gitu ya. Cukup menggunakan RPP yang sudah ada karena memang level kompetensinya dianggap berada pada level 2. Nah, ini memang sudah sinkron antara sistem dan aturan-aturan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, levelnya juga disesuaikan. Jangan sampai yang banyak itu gurunya guru madya atau guru muda, tapi ternyata levelingnya ada di level 2. Sehingga perlu untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan model kompetensi yang tadi. Nah, itu makanya perlu sekali Bapak Ibu untuk mengisi refleksi kompetensi yang kata Pak Agus tadi. Dari refleksi kompetensi muncullah Pak Firman itu pedagogik level berapa, kepribadian level berapa, sosial level berapa, profesional level berapa. Nah, sekarang kita refleksi diri. Sesuai enggak level kemampuan kita dengan jenjang jabatan kita? Karena nanti saat Bapak Ibu uji kompetensi untuk naik pangkat, maka disesuaikan dengan level inilah soal-soal dan pertanyaannya. Itu makanya perlu Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensinya. Ya. Jadi semuanya berhubungan Bapak Ibu antara level kompetensi dan juga jenjang jabatan Bapak Ibu. Itu. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sub indikator.
Jadi dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat lebih detail gitu ya. Bisa lebih dalam melihatnya. Kalau Bapak Ibu mengambil indikatornya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, maka ada 3 subindikator. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Itu indikator yang pertama. Subindikatornya. Subindikator yang kedua, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ngambilnya pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, maka ada 5 subindikatornya. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil asesmen umpan balik dan pelaporan, ada 5 juga subindikatornya. Nah, jadi saya nih harus ngapain, Pak? Kalau saya ngambil misalnya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman peserta didik. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu dari 3 ini. Oh, saya mau ngambil pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, saya akan tunjukkan lagi turunannya. Oke, Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan turunannya. Nah, ini turunannya. Nah, ini. Bu Dwi, kita kasih contoh saja ya. Bu Dwi kepala sekolah. Bu Dwi kepala sekolah. Betul ya? Ya, betul, Pak. Bu Ripka guru kan? Bu Ripka guru ya? Boleh, Pak. Bu Ripka guru. Misalnya Bu Ripka itu ngambil apa kemarin? Subindikator pengembangan dirinya. Mengambil lingkungan Nah, ini. pembelajaran yang aman dan nyaman. Oke, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, yang muncul itu kan di sini ya, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman ya, di sini ya munculnya ya. Betul. Ini munculnya nih. Nah, Bu Ripka bisa memilih salah satu dari 3 subindikator ini, mana yang akan dijadikan fokus pengembangan kompetensi Bu Ripka selama 1 tahun. Boleh enggak Pak 3-3-nya? Boleh. Mau 2 boleh enggak Pak? Boleh. Mau 1 boleh? Boleh, enggak masalah. Misalnya Bu Ripka ambil yang tengah. Ya, udahlah saya ambil ini kata Bu Ripka. Sepakat dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, saya ambil subindikatornya, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Diambil, saya bukakan level kompetensinya. Nah, ini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, itu. Bu Ripka saat ini berada pada pangkat dan jenjang apa, Bu? Level 3 kayaknya. 3 Sudah. 3D. 3 apa? 3D. Oh, 3D. Berarti kemungkinan besar di level 3 ya. Nah, 3D. Berarti harusnya Bu Ripka itu sudah pada posisi di sini. 3A, 3A. 3D. Sini. Harusnya kemampuan Bu Ripka itu sudah pada mengevaluasi dan merancang strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya Bu Ripka selama 1 tahun itu harusnya Bu Ripka itu sudah mempelajari ke atas. Kecuali kalau Bu Ripka merasa, oh saya masih kurang di strategi pembelajaran. Saya belajar lagi lewat webinar, lewat pelatihan, atau apa. Nah, itu yang dilakukan. Apakah memang betul bahwa kompetensi saya, jenjang saya 3D, jabatan saya 3D, apakah betul bahwa kemampuan saya sudah level 3? Karena tentu Ibu berpikir untuk naik pangkat ke level 4. Kalau sudah level 4, artinya harusnya sudah di sini. Sudah pada tahapan berkolaborasi. Nah, itu. Apakah turunan ini yang membuat Pak Firman, Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu. Ini sudah ada perdirjennya, sudah ada petunjuknya. Nih, sudah ada semua. Setiap indikator sudah ada. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal lihat ya. Ini sudah ada, kemudian semua indikator, subindikatornya sudah ada. Bapak Ibu pada misalnya ngambil yang ini, kematangan moral, apa yang harus dilakukan? Orientasi pada peserta didik, apa yang harus dilakukan? Semuanya sudah ada. Nanti saya akan bagikan materinya, nanti Bapak Ibu bisa jadikan bahan bacaan gitu ya.
namanya pedoman pengelolaan kinerja, pengelolaan model kompetensi guru. Kalau untuk kepala sekolah ada enggak Pak? Ada. Untuk pengawas ada enggak? Ada semua Bapak Ibu. Ini tinggal diikuti saja. Diikuti saja apa yang harus dilakukan disesuaikan dengan level kompetensi yang ada di sini. Tuh. Kalau saya jelaskan satu-satu kan panjang nih gitu ya. Nah, ini yang review saya, nanti bahannya juga akan saya bagikan. Nah, apa yang harus dilakukan setelah Bapak Ibu belajar tadi sesuai dengan level kompetensinya, baru Bapak Ibu klik lakukan pengembangan kompetensi. Muncul nanti tombolnya Bapak Ibu di situ. Sekarang belum, sekarang masih di maintenance ya. Muncul, nah Bapak Ibu tinggal apa inspirasi yang menarik yang Anda peroleh dari kegiatan. Misalnya Bu Ripka tadi sudah tahu bahwa harusnya saya sudah bisa mengevaluasi strategi pembelajaran. Nah, Bu Ripka cerita, setelah saya mengikuti webinar, saya merasa bahwa strategi pembelajaran yang saya lakukan sekarang belum berpusat pada murid. Itu. Dari kegiatan webinar itu, saya jadi lebih paham bahwa ternyata strategi pembelajaran itu ini. Sehingga siswa itu bisa belajar dengan lebih baik. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut? Saya mencoba menerapkan strategi yang baru itu di kelas, sehingga anak-anak saya menjadi lebih baik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik lebih nampak, misalnya seperti itu. Nah, itu saja yang harus diisi Bapak Ibu. Setelah diisi, kepala sekolah akan melihat apa yang Ibu tuliskan di refleksi itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah, Ibu sudah mengisi, kepala sekolah sudah melihat gitu ya, guru mengumpulkan bukti dukung tugas tambahan dan pengembangan kompetensi, mengisi refleksi kompetensi, mengumpulkan bukti dukung, mengumpulkan itu tidak lewat unggah, mengumpulkannya secara manual ke kepala sekolah gitu ya. Nah, kepala sekolah tinggal cek penilaian, setelah dilihat, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini pengembangan kompetensinya. Kepala sekolah tinggal beri checklist saja Bapak Ibu. Bahwa memang sudah memastikan bahwa pelaksanaan pegawai itu sudah selesai. Gitu ya. Sudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya jelaskan satu persatu, ininya panjang ya, lebar nanti urusannya. Makanya saya jelaskan secara singkat terkait pengembangan kompetensi Bapak Ibu agar ini ya, biar Bapak Ibu semua bisa paham bahwa sebenarnya sudah ada panduannya, tinggal nanti panduan itu yang dijadikan dasar untuk membuat kegiatan yang sesuai dengan indikator yang dipilih Bapak Ibu. Itu. Kembali ke Bu Dwi, mungkin akan lebih banyak tanya jawab kali ya Bu ya? Ya Pak, nanti kita buka sesi tanya jawab saja, nanti langsung ke narasumbernya. Iya. Terima kasih kepada Pak Firman yang telah memberikan paparannya ya, walaupun singkat ya. Ini Pak Firman juga sudah berjanji akan memberikan materinya ya. Namun mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang mungkin masih istilahnya masih bingung atau masih kurang ya, karena masih sesingkat ini ya disampaikan oleh Pak Firman, tapi nanti Pak Firman juga berjanji akan memberikan materi akan dibagikan. Nah, namun untuk sekarang masih kita akan membuka sesi tanya jawab ya kepada Bapak dan Ibu, boleh raise hand dan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Saya juga udah bagikan di kolom chat panduan model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas. Nah, itu bisa dijadikan dasar Bapak Ibu. Baik Pak Firman, rupanya Pak Yuniar dari Bogor udah raise hand nih. Dipersilakan Pak Yuniar. Langsung Pak Yuniar, silakan membuka
mic-nya ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Pak Firman, punten. Ya. Ini terkait penilaian kinerja di akun kepala sekolah yang 2024 untuk PKO itu belum muncul dan pola distribusinya nggak ada. Nah, ini kan mungkin harusnya ada ya. Apakah di yang lain juga ada atau hanya kami aja di Bogor yang belum muncul gitu? Karena mau dicetak juga kita masih ragu-ragu Pak, apakah bisa langsung dicetak atau tidak kalau tidak ada penilaian kinerja organisasi gitu. Yang kedua terkait tadi pengelolaan kinerja yang 2025 ada beberapa sekolah yang terutama PLT ya, data gurunya itu banyak yang double Pak, malah ada sampai yang 4 gitu. Itu kendalanya di mana dan kita harus kemana gitu untuk memperbaiki data tersebut karena di Dapodik sudah kami sinkronkan. Lalu di e-kinerja juga sebetulnya tidak ada masalah, cuma di PMM-nya itu datanya numpuk. Sehingga kemarin ada sempat 2024 itu tidak bisa cek penetapan, Pak. Kepala sekolah itu nggak bisa mengecek penetapan karena ada keterangan bahwa saat gurunya kurang dari kuota, contoh misalnya gurunya ada 24 yang terus sudah pensiun, sudah segala macam, ada yang double data, tapi gurunya yang terdaftar itu hanya 4. Jadi yang 20 itu nama-nama yang tidak mengerjakan penilaian kinerja gitu atau pengelolaan kinerja. Nah, akhirnya si kepala sekolahnya ini yang PLT tidak bisa cek penetapan gitu. Apa terpengaruh dari sekolah yang definitif atau tidak gitu. Nah, ini banyak sekali yang kayak gitu, yang double-double data untuk memperbaikinya seperti apa. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Langsung kali ya Budu ya. Langsung saja Pak. Ini karena pertanyaannya meluas ya. Iya. Berkembang. Ya silakan Kalau Pak. terkait data Pak Yuniar itu pernah kami tanyakan ke ini pusat ya. Intinya bahwa data yang ada itu tidak akan mempengaruhi yang aktif di sekolah. Jadi yang dinilai itu hanya yang mengajukan. Kalau yang mengajukan itu jelas muncul sepakati, setujui, sepakatinya gitu. Data yang ada itu merupakan residu data yang ada di Dapodik dan BKPSDM. Jadi itu mekanisme itu yang bisa menghapus. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa. Karena sampai sekarang masih banyak yang belum sinkron nih data nih. Nah, tapi di data itu mungkin yang paling akhir. Intinya jangan terlalu risau dengan begitu banyaknya orang yang ada di situ gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya. Karena dia juga tidak akan bisa mengerjakan karena dia tidak pegang akun. Iya betul. Dia tidak akan bisa juga mengerjakan. Tuh. Kemudian terkait dengan PKO Pak Yuniar, itu artinya tapi saya nggak berani juga ya. Mungkin bisa ditanyakan ke dinasnya. Apakah kepala dinas sudah mengirim PKO ke kepala sekolah? Belum. Nah ini Pak di dinasnya juga kita masih kisruh di kepegawaiannya belum memahami PMM waktu 2024. Makanya larinya ke BBGP terus ke Jawa Barat, ke Bandung gitu kan. Kepala sekolah jadi punya akun. Tidak. Ya, kepala sekolah itu punya akun Pak Yuniar. Dan kepala sekolah yang bisa mengirim PKO. Selama PKO itu tidak dikirim, Pak Yuniar tidak bisa menilai gurunya. Iya. Nah, kejadian yang pertanyaan kedua bahwa guru Pak Yuniar itu tidak bisa dinilai bukan karena banyaknya guru yang residu itu, tapi karena KO-nya belum dikasih nilai. Iya. Tapi Pak Yuniarnya aman. Ya saya nggak tahu juga. Pak Yuniarnya sudah dikirim belum penilaiannya dari kepala dinas juga? Belum Pak. Kitanya juga belum ada, makanya kita nggak bisa nurunin ke guru. Ya nggak bisa. Karena otomatis angka kredit 2024-nya belum dapat. Siap. Itu. Jadi memang berarti dari dinas dulu Pak ya. Iya, dinas kasih ke kepala sekolah. Ngirim kepala operatornya. Sekolah. Ya, baru kepala sekolah bisa mengirim penilaian kinerja semester 2 kepada guru-guru.
Yang jadi Siap. permasalahan sekarang adalah nah, ini Pak Yuniar udah pindah. Siapakah yang menilai guru yang tahun 2024 di sekolah yang Pak Yuniar tinggalkan itu? Nah, itu jadi persoalan Hmm. juga. Nah itu Pak. Celakanya tuh itu. Jadi Pak Junior ini kan kepala sekolah. Sampai Desember Siap. masih di sekolah A dan menjadi PLT di Mm-mm. sekolah B. Itu Pak Junior ya. Betul. Saya ingat itu karena beliau waktu waktu saya jadi pasilnya beliau udah pindah waktu itu. Sekarang Pak Junior pindah definitif di Ya, sekolah dan A nilai. dan menjadi PLT Hmm. di sekolah C, bukan di sekolah B lagi. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, guru-guru yang di sekolah B ini mau diapakan? Iya. Ini juga Ya. cuma 3 bulan lagi Pak. Aduh, saya juga bingung nih. Nah, Dikasih SK-nya cuma 3 bulan. makanya Akhirnya ribet juga lagi. Nah, itu dia. Artinya eh, itu harus dikomunikasikan dengan baik dengan pihak. Dinas ya. Oke. Ya, ya. Itu Pak Iniar ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Terima kasih ke Pak Yuniar ya. Mudah-mudahan sudah dapat dipahami ya. Udah dapat pencerahan, udah dapat solusi dari Pak Firman. Baik Pak Firman, ini ada Ibu Oberlin Lase dari Sekadau. Udah rasain. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Saya Bapak Bu. Oh Bapak, maaf ya, maaf Pak. Ini rambut saya Silakan pendek Pak. Bu. Iya. Iya baik, nggak Silakan, apa-apa silakan. Bu. Iya. Iya. Ya, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk Ibu Malam. Dwi dan terlebih untuk Pak Firman. Senang sekali bisa bergabung malam hari ini. Berapa kali saya ikut webinar yang diselenggarakan narasumbernya Pak Firman, tapi malam ini baru baru bisa langsung ikut Zoom-nya Pak. Biasanya lewat YouTube saja. Ya, ya. Jadi saya dari SMA Negeri 1 Belitang, Kabupaten Sekadau. Yang mau saya tanya Pak terkait pengembangan kompetensi tadi itu, kalau tidak salah masih maintenance ya Pak di RGTK-nya kan kalau tidak salah itu. Jadi kita belum, kami belum tahu apa-apa di dalam itu. Hanya saya masih penasaran tadi itu Pak, karena eh, dari indikator tadi ada indikator, ada subindikator kan seperti tadi, ada level-levelnya gitu kan. Nah, apakah memang itu pemilihan level-levelnya tadi itu apakah harus memang sesuai Pak dengan apa namanya kita guru muda, guru pertama, guru muda atau gimana itu Pak? Terus kalau misalnya kita guru madya, terus kita justru memilih yang guru muda, apakah ada pengaruhnya nggak ke depan Pak? Atau yang guru muda memilih ke guru madya atau seperti itu? Nah, itu Pak yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak Oberlin. Langsung ya Bu Dwi ya. Ya, langsung saja Pak, langsung saja. Nah, Silakan Pak. ini Pak. Ini kan strategi gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu nih kalau di pemerintahan era menteri yang sekarang gitu ya. Karena ini kan di eranya Pak Nadiem Mas ini, yang ini nih terkait model kompetensi guru ini Bapak Ibu. Ini sih idealnya gitu ya. Nama kan kita cerita ideal gitu ya. Idealnya itu ya harusnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini kalau level guru pertama berarti 3A 3B gitu ya. Harusnya idealnya ya harusnya berada di level 2. Nah, kemampuan guru menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik gitu ya. Tentu makin lama dia mengajar, konsekuensi dari gaji yang makin tinggi gitu ya. Naik jenjang ke 3C 3D harusnya kemampuannya juga lebih tinggi. Sehingga guru itu mampu mengevaluasi, mampu merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Dan makin tinggi makin naik. Apa konsekuensinya? Kalau guru itu dia sudah level 4 tapi pangkatnya pertama, ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Mungkin ya. Dia masih udah berkolaborasi, sudah berbagi praktik baik, tapi pangkatnya baru 3A misalnya. Baru jenjang guru pertama. Ada. Nah,
menurut Bapak Ibu, kalau yang seperti ini mudah nggak dia untuk naik jenjang nantinya, untuk ikut uji kom dan segala macam? Tentu lebih mudah, karena kemampuannya sudah di atas standar. Nah, tapi di saat Bapak Ibu misalnya pangkatnya sudah 3D, gitu ya, tapi kemampuannya berada di level 2 misalnya, Bapak Ibu akan kesulitan nanti di uji kompetensinya. Karena soal uji kompetensi pasti menyesuaikan dengan level jenjang ini. Ini. Itu yang menyebabkan akhirnya banyak keluhan, uji kompetensi tidak lulus dan segala macam, karena memang soal-soalnya menyesuaikan dengan standarnya ini. Itu Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian apa yang dilakukan seharusnya? Nah, seharusnya memang diteliti gitu ya. Makanya saya cukup ini ya, saat refleksi kompetensi itu kata Pak Oberlin sekarang sudah tutup ya. Tahun lalu itu sempat dibuka dan BBGP Kalbar itu sempat mendata model kompetensi Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu sudah mengisi, misalnya Bu Dwi, saya, Pak Yuniar, Pak Sagittarius, misalnya ada namanya di sini, muncul tuh. Oh, ternyata ini nama orangnya, Pak Joko misalnya, namanya siapa, pangkatnya 3A, kompetensinya berapa tuh Bu Dwi? Kelihatan Bu Dwi. Jadi kami sempat membahas itu tahun 2024. Dari Januari 2024 kami sempat membahas itu. Kami sempat susun bahan. Di Kalbar itu dari 10.000 guru, 11.000 guru yang mengisi ya refleksi kompetensi, ada 1.400 guru, bukan, ada 9.000 guru yang pangkatnya sudah guru muda, artinya 3C, 3D, tapi kemampuannya di guru pertama dari hasil refleksi kompetensi. Nah, ini baik atau buruk sebenarnya? Ini tidak baik. Tapi data ini dijadikan BGP sebagai bahan untuk membuat pelatihan. Artinya saat BGP menyusun pelatihan, dinas menyusun bahan pelatihan, harus menyesuaikan dengan level kompetensi guru tersebut. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Itu Bapak Ibu. Misalnya dari data itu kelihatan bahwa guru-guru itu lemahnya di sini, di kompetensi A. Jangan menyasar ke kompetensi B. Fokus saja untuk pengembangan kompetensinya di kompetensi A. Nah, maksud dari pengelolaan kinerja tahun 2025 itu juga seperti itu. Cuma dasar datanya tidak jelas. Misalnya Bu Ripka tadi memilih lingkungan pembelajaran yang aman. Kita kan hanya bisa milih ya. Tidak ada dasar. Apakah betul misalnya kemampuannya juga seperti itu. Nah, Pak Buhari, betul Pak Buhari. Asesmen jadi guru. Di asesmen juga. Tujuan dari asesmen ini adalah agar tidak salah penyakit, salah obat. Nah, jadi nanti kalau sempat di ruang guru itu dibuka lagi, asesmen refleksi kompetensi guru, saran saya Bapak Ibu lebih baik ikut. Jadi Bapak Ibu, kan langsung kelihatan tuh ya. Nah, tentu itu dijadikan dasar pengambil kebijakan. Itu. Makanya itu cantik sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu Dwi, kebayang ya guru-guru di sekolah Bu Dwi disuruh refleksi kompetensi, kemudian kelihatan nilainya. Ibu A kurangnya di sini. Kan untuk menjatuhkan orang sama sekali tidak. Justru agar ibu yang A tadi memilih pengembangan kompetensinya tepat. Oh, saya kurang di sini, saya milih ini. Nah, agar nanti peningkatannya juga jadi lebih baik. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu kan standar. Namanya pemerintah kan punya standar ya. Masalah kita itu mampu atau tidak, itu tentu jadi relatif gitu. Tapi lebih baik kalau kita tahu batas kita di mana, sehingga nanti apa yang harus kita lakukan juga sesuai. Contoh anak bayi. Anak bayi kalau minum sirup, Bapak Ibu, apa mungkin dikasih 2 sendok? Mabuk, Bapak Ibu. Dikasihnya 1/4 sendok. Naik lagi umurnya 8 tahun, 1 sendok. Naik lagi agak dewasa 2 sendok. Seperti itu juga proses belajar Bapak Ibu. Nah, makanya di
Muncul akhirnya disesuaikan lagi lewat Permenpan RB 21 2024 bahwa guru pertama tidak perlu membuat RPP. Kan gitu kan bahasanya kan? Cukup menggunakan RPP yang sudah ada. Mengapa kayak gitu? Karena pemerintah udah tahu disuruh membuat pun tidak mampu. Nah, tanggung jawab membuat RPP ada di guru mana? Ada di guru madya, pangkat 4A ke atas. Masalah guru madya ada juga yang tidak bisa membuat. Ada, Bapak Ibu. Karena sistem yang terdahulu mungkin tidak berdasarkan data. Tapi harapan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini akan normal, akan stabil. Ya, akan sesuai dengan standar-standarnya. Itu Bapak Ibu. Makanya disusun seperti itu sekarang. Cuma nggak tahu juga ya, kalau ada perubahan kebijakan, ke depannya seperti apa gitu ya. Itu Mbak Dwi. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Firman ya. Semoga tadi Pak siapa itu mendapat apa ya, istilahnya keterangan ya, ada penjelasan ya paling tidak ya Pak. Nah, baik Pak, kita ke chat dulu. Ini ada yang bertanya sebentar. Untuk waktu pengelolaan kinerja tersebut, apakah sudah baku per triwulan atau fleksibel? Misal guru kelas 6, 9, 12 memilih jadwal observasinya di semester gasal tahun 2025-2026. Dikarenakan semester genap ini menyiapkan siswa-siswi menjelang ujian sekolah. Apakah boleh? Nah, seperti itu Pak Firman. Bapak Ibu, ini ada mindset yang keliru terkait observasi Bapak Ibu. Mindset yang keliru bahwa observasi itu harus disiapkan. Harus sempurna. Harus penampilan terbaik. Nah itu. Mindset itu sebenarnya di pengelolaan kinerja itu enggak perlu Bapak Ibu. Kalau dulu kan Bapak Ibu mau disupervisi ya Bu Dwi ya, itu udah bergetar duluan Bu Dwi. Ya, betul. Seminggu udah nyiapkan dulu. Anak-anaknya sudah disiapkan gitu ya. Nanti kalau Bapak ngomong ini, kamu ngomong ini ya. Nah, seperti itu. Nah, konsep observasi itu tidak seperti itu. Konsep observasi itu ya seperti biasa. Bapak Ibu guru datang, Bapak Ibu guru itu ngajar seperti apa juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Karena yang dinilai itu bukan bagus tidaknya saat diobservasi. Tapi berubah atau tidak justru setelah diobservasi. Jadi jangan dijadikan beban lalu harus semester depan. Kalau saya sih kejauhan Bapak Ibu ya. Kalau ke semester depan, kalau kami di Melawi kami fokus mungkin jadwal itu di Februari Maret harus sudah beres. Itu. Jadi jangan harus sempurna intinya observasinya. Kadang-kadang guru kita itu beban. Oh, saya udah 4A nih, saya udah senior, saya harus bagus nampilnya. Harus pakai InFocus. Yang selama ini nggak pernah pakai PowerPoint harus maksa buat PowerPoint. Sebenarnya intinya bukan itu. Intinya itu perbaikan. Jadi observasi itu ya seperti biasa-biasa Bapak Ibu mengajar, seperti itulah di saat observasi. Itu. Apa konsekuensinya? Bisa nggak Pak? Yang 2024 saja Pak, sampai sekarang masih dibuka. Saking fleksibelnya ini aplikasi. Gitu. Masih dibuka 2024. Bisa nggak ngajukan RHK ulang 2024? Masih bisa. Bisa. Masih bisa. Nah, tapi tentu aliran data dari pengelolaan kinerja ke e-kinerja akan terganggu, Pak. Itu. Karena ini sudah ada nih batasan-batasannya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, nanti kalau Bapak Ibu cek di e-kinerja, akhirnya nggak muncul triwulan 2-nya. Karena pas 3 bulan ini Bapak Ibu nggak pernah nyentuh pengelolaan kinerja. Tiba-tiba nyentuhnya di mana? Di sini. Kan banyak yang kayak gitu ya. Enggak lah. Nanti tiba-tiba ngisi di akhir ya lah. Di bulan 12. Akhirnya yang triwulan 2, triwulan 3 tidak kelihatan. Tidak muncul. Tidak muncul jejaknya Bapak Ibu. Nah, ada cerita unik dari salah satu PIC kabupaten gitu ya, di Kalimantan Barat. Dia cerita dengan saya tuh Bu Dwi. Pak, baru gak disuruh ngisi hari ini udah selesai katanya. Jadi sudah selesai. Sudah selesai sampai nilai-nilainya.
Jadi gimana cerita Pak? Ya mau diapakan lagi ya? Ya cuma kan muncul di BKN kan jadi aneh. Masa triwulan 1 sudah sampai dapat predikat misalnya. Tiga. Sampai nanya, Baca guru predikat. kepala sekolahnya sampai nanya saya, bisa enggak Pak di riset ulang? Sementara saya belum tahu, saya bilang bisa enggak riset ulang. Tapi itu juga kan jadi ya mungkin bahasa kita tuh kalau mau ngakal harus masuk akal lah gitu ya. Jangan nggak aneh-aneh benar gitu ya. Tapi kalau saya berpikirnya, pengelolaan kinerja ini jangan dijadikan beban, jalani saja seperti kita biasa-biasa saja gitu. Makanya enggak usah terlalu perfect gitu ya. Nah, enggak usah terlalu perfect. Kayak saya dulu, saya sering buat webinar, Bu. Kalau 2024, guru-guru saya sendiri jarang sekali ikut webinar. Karena kami fokusnya bukan di situ gitu. Iya, betul, Pak. Nah, bukan masalah sertifikatnya. Makanya Sertifikatnya. tidak terlalu Mm, ini gitu, tidak terlalu jadi beban intinya. iya. Itu. Itu. Iya. Rame pakai sistem kejar tayang nih kata Pak Hafiz. Nah, ini kelewat ya Pak. Iya. Baik Pak, ini ada lagi Pak Joko Valentino nih Pak, Ya, dari Malawi sebenarnya ini resen nih. rekan Silakan saya Pak nih, rekan Joko. saya nih, Bu. Ya. Iya. Baik, selamat malam Pak Firman. Ya, malam Pak Joko. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini ilmu yang luar biasa ya di awal-awal pengelolaan kinerja tahun 2025 ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak dan juga Pak Agus kalau tidak salah di awal juga sudah ada tadi ya. Ini mengenai ada guru ya di 2024 yang lalu terlambat mengerjakan Heraka begitulah Pak ya. Seperti Ya, Bapak ceritakan tadi, dia tidak pakai step by step tadi, tapi langsung loncat ke triwulan 3. Akhirnya pengaruh ke eh, SKP dan lain-lain Pak tidak muncul. Nah, pertanyaan saya ini, jika ada yang kejadian seperti ini gitu Pak, karena kan ini 2024 ya 2024 anggaplah tahap pembelajaran ada yang belum paham baru belajar dan lain-lain gitu. Seandainya kita mau memperbaiki gitu Pak, bisa enggak? Kalau bisa lewat mana? Gitu. Itu pertanyaan saya pertama karena saya rasa banyak guru yang mengalami hal ini. Nah, terus yang kedua itu mengenai observasi ya. Ya, di 2025 ini kan cuma 1 tahun 1 kali Pak ya. Ya, ya, untuk observasinya apakah cuma 1 kali Pak gitu sesuai dengan karena 1 tahun 1 kali tadi atau memang kita apa ya bisa 2 kali dan lain-lain begitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. oke. Yang kalau observasi 1 kali. Karena kalau dulu kan 1 kali. siklusnya 2 kali gitu ya. Karena nyusun indikatornya 2 kali, nyusun pengembangannya 2 kali gitu ya. Kalau sekarang 1 kali, karena sesuai siklusnya 1 kali. Tadi yang pertama gimana Pak Joko? Yang pertanyaan pertama tadi? Mengenai ini Pak, mengenai ada guru gitu yang ngisi terlambat atau tidak pakai tahap tadi Pak. Dia Hmm? langsung seperti Bapak singgung Hmm. pertama tadi, Ya, langsung loncat ke triwulan 3 atau triwulan ya, 2 gitu. Nah, sehingga mempengaruhi SKP dan angka kredit dan lain-lainnya begitu di kinerja gitu. Nah, kalau seandainya sudah terjadi seperti ini begitu, ya. bagaimana solusinya begitu? Memperbaikinya di mana? Mohon Harusnya, penjelasannya Pak. ya harusnya masih bisa ngisi tuh Pak. Harusnya dia masih bisa ngisi. Misalnya semester 1 dia belum ngisi ya. Ya Hmm. diisi ulang, diajukan lagi, disetujui oleh kepala sekolah, diisi ulang, walaupun pakai sistem ilmu hitam semuanya ya. Ya dia yang ngisi, dia yang Iya, iya. ngeklik, lagi ngisi observasi, ya itu juga ya diselesaikan gitu. Nah, karena kalau dia tidak mengisi di semester 1, hanya mengisi di semester 2, penilaian kinerja tahunannya tidak akan keluar. Angka kreditnya hanya ada 6 bulan, Pak. Itu yang Bapak bilang tadi. Solusinya Oh ya iya. mumpung masih dibuka silakan.
Karena 2023 Bapak Ibu itu sudah dikunci sekarang. Kalau di tempat kami ya, saya nggak tahu di Singkawang. Jadi 2023 itu Bu Dwi kan banyak juga yang belum ngisi ya. Iya, Nah, betul Pak. tadi pagi kita cek di sistem udah dikunci. Jadi sudah tidak bisa mengisi. Kawan-kawan yang 2023 lalai, angka kreditnya sudah tidak ada. Berarti hilang 1 tahun angka kredit. Iya, betul. Tuh. Jadi kita kan tidak tahu yang 2024 ya. Karena sistem yang megang bukan kita gitu. Lebih baik kalau bisa tepat waktu, tepat waktu. Nah, itu jangan sampai tunggu udah kejadian baru mau nyalahkan siapa gitu ya. Karena kalau dicari jejak digitalnya yang salah ya kita gitu kan. Nah, itu makanya harus segera gitu ya. Itu Pak Joko ya. Jadi boleh Oke, dicoba. siap. Jelas, Pak. Ya, Ya. boleh dicoba diisi gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa ya mau diapakan lagi. Gitu. Berarti mengingatkan lah Pak ya, kalau kawan terlambat begitu ya. Iya, memang apalagi guru PNS ya. Iya, Apalagi iya. guru PNS itu kepala sekolah yang menjadi penilai. Ini sebenarnya saya Bu Dwi, ini paling baik nih. Kalau selama ini kepala sekolah itu kadang-kadang mau takut-takut nih negur yang PNS gitu. Iya, Justru betul, dengan Pak. ada pengelolaan kinerja, ini jadi bahan untuk komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Betul. Oh, ternyata bawahan itu memerlukan kepala sekolah. Banyak loh kepala sekolah yang cuek dengan pengawas misalnya. Oh, ternyata dengan pengelolaan kinerja, mau tidak mau si kepala sekolah harus berkomunikasi dengan pengawas. Iya, diskusi ya. Akhirnya kan ruang-ruang ini sedikit sedikit bisa diatasi gitu. Jadi sebenarnya bagus ya, tinggal Iya. dinamikanya pastilah nama barang baru gitu ya. Kayak kita belajar Iya, motor betul, kan, Pak. pertama jatuh dulu gitu ya. Iya, betul. Pakai Tuh. proses juga ya, Pak. Iya, betul. Proses Iya, ini betul. benar-benar Proses. berproses gitu ya. Ya, Benar-benar betul. berproses lah dalam 2 Iya, tahun. siap, Pak. Makanya masih banyak ini Baik. kan, bisa diubah, masih apa Iya. gitu. Iya. Ya. Tapi intinya kan memang kita harus betul Pak ya. Tadi lihat lihat periode bulan gitu ya. Kita mengerjakan apa saja dulu. Jadi jangan sampai terlambat lah ya. Intinya seperti itu. Iya, saya kira juga tidak terlalu berat kok Bu kalau ngikutin timeline itu. Berarti 1 bulan itu ya 2 kali ngisi, 2 kali buka. Itu kayaknya udah cukup kayaknya. Oh iya, betul. Ya kan cuma ngisi jadwal gitu kan Iya, udah gitu kan udah nggak perlu lagi gitu. Yang penting jejak digitalnya itu ini. Karena kalau di struktural Bu, kalau di kemarin ada peserta webinar saya dari Banten. Bukan Banten, dari Bekasi. Jadi beliau cerita, kalau kami Pak Firman timelinenya bukan 3 bulan sekali, tapi 1 bulan sekali. Saya bilang kan, itu 1 bulan sekali wajib ngeklik Bu di pengelolaan kinerja. Iya Pak, apa yang dikerjakan paling tidak muncul jejak digitalnya. Mengapa seperti itu Bu? Karena tukin kami dibayar melalui itu. Nah jadi tukinnya itu dibayar melalui itu. Jadi kalau 1 bulan mereka tidak mengklik itu, tukinnya seharga 5 juta lebih per bulan itu tidak dibayar. Nah, kalau kita kan karena tidak sampai segitu ya, mungkin belum jadi perhatian. Sama kayak di kantor-kantor itu Bapak Ibu, kinerja itu tiap bulan harus isi. Kalau pengawas tahun lalu itu tiap 3 bulan tuh Pak Agus ada, tiap 3 bulan harus isi tuh. Targetnya apa yang dikerjakan harus diisi. Nah, kalau kita guru nih kan kepala sekolah belum terbiasa dengan sistem itu sepertinya. Yang namanya proses transisi pasti agak berat di awal, tapi kalau sudah terbiasa mudah-mudahan jadi lebih ringan. Semoga Pak ya. Jadi memang butuh proses juga gitu kan. Betul. Karena istilahnya butuh kebiasaan gitu kan. Kadang di tempat saya juga harus saya mengingatkan gitu Pak. Ayo Bapak Ibu gitu. Langsung kayak seperti kita kejar di Uber gitu Pak. Kadang takut mereka itu kadang terlewat, lupa gitu Pak. Masih seperti itu saya lakukan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, raise hand. Oh ya, sudah ada nih Pak Firman, Ibu Ngungrum Silawati. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Firman, Budi Dayanti. Malam. Perkenalkan saya dari Jawa Timur Pak, jauh. Waduh, jauh ya. Jauh sekali Bu. Silakan. Donolojo, itu daerah mana Bu? Donolojo Bu? Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah Pak. Jadi yang ada cadas-cadasnya batu kapur putih. Pacitan.
Pacitan, Oh ya, dekat museumnya SBY kalau rumah, tapi kalau sekolahan di perbatasan Jawa Tengah, jadi sekitar 35 kilometer setiap hari kalau ke sekolah. aduh. Jadi salam kenal Bapak Ibu semua. Menyampaikan apa yang disampaikan Pak Firman tadi, karena dalam kebetulan, maaf, dalam itu kalau dalam bahasa Ya, Indonesia, saya nih, mohon maaf, karena Jawa jadinya dalam. Saya kebetulan diperbantukan di cabang dinas kabupaten, karena kita SMK maka ikutnya provinsi untuk Jawa Timur. Kinerja sampai saat ini itu kan masih diperpanjang sampai 3 Maret. ya. Menyampaikan saja bahwa kalau memang di kinerjanya Pak Joko nggih tadi nggih, Pak Joko. Pak Joko itu tadi masih belum final, maka itu bisa diperbaiki. Ya, Masih bisa di PMM-nya dikerjakan dulu semuanya, kemudian buka kinerja sampai dia keluar tahun penilaian akhir tahun, ya. itu nanti Final. bisa diproses di kinerja. Terus setelah itu minta tolong untuk di operator yang ada di dinas pendidikan, mungkin kalau di kita di cabang dinas itu untuk melakukan sinkron unornya dulu. Apakah sudah sesuai apa belum, baru kemudian selama catatannya selama belum final, maka bisa dilakukan penilaian secara manual oleh atasan. Jadi oleh kepala sekolah. Jadi nanti finalnya saja, yang kita ambilkan finalnya saja. Yang triwulan 1, 2, dan 3 itu mungkin sudah ada penilaiannya, tapi untuk yang dicetak dan ditandatangani adalah yang final. Jadi di final itulah yang dilakukan penilaian akhirnya itu oleh atasan secara manual saja. Kalau memang secara sinkronisasi PMM tidak bisa. Jadi bisa dilakukan secara manual sampai bulan Maret besok. Jadi masih ada kesempatan. Itu sepertinya kebijakannya beda-beda kali, Bu. Oh, nggih. Oh, begitu nggih. Ya, Kalau kamu agak beda. begitu, Bapak. Ya, Jadi kalau dipermudah kita memang itu- karena tahun pertama. Kalau kita di sini 1 tahun biasanya, Bu, baru final, Bu. Jadi agak panjang. Karena banyak masalah Ini ya. malah di kami malah dibuat begini, Bapak. Kalau malam itu final semua final. Jadi kesempatan untuk yang sudah selesai untuk mencetak yang ada kurvanya. Kemudian kalau siang itu dibuka lagi, belum final lagi. Itu kesempatan kepala sekolah untuk melakukan penilaian secara manual atau membuat kinerja secara manual. Ya, Jadinya itu terselesaikan semuanya, tidak ada yang tidak bisa membuat SKP. admin BKPSDM-nya. Ya, kalau kami langsung ke operatornya cabang dinas. Ya, mantap, Bu, kebijakannya, Bu. Nggih. Karena nggih kasihan Pak kalau misalkan mungkin bisa dibicarakan dengan cabang dinasnya ya tahun pertama lah gitu loh. Sebenarnya kalau datanya itu sudah valid, tidak perlu lagi mengisi manual. Kalau datanya valid. Yang jadi masalah itu kan banyak data UNOR yang berbeda, Bapak Ibu. Ini saya baru besok rapat dengan BKPSDM terkait UNOR. Tapi setahu saya Singkawang itu aman. Singkawang itu daerah yang aman terkait UNOR. Mungkin sudah diselesaikan dengan BKPSDM gitu ya. Nah, jadi tidak perlu sama sekali membuat manual. Jadi sebenarnya dari PMM ke Ekin itu ngalirnya udah jernih sebenarnya. Yang jadi masalah di kitanya. Kalau UNOR misalnya terkait dengan data sekolah, dan kebanyakan guru juga yang tidak valid data individunya. Nah, tidak valid data individu itu ada yang nick-nya beda, dari BKN beda, dapodiknya beda, sehingga nggak nyambung. Ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi betul kata Ibu tadi, salah satu solusinya ya menilai secara manual di Ekin, gitu ya, di Ekin BKN. Tapi memang beda-beda kebijakannya. Kalau di kita itu tidak bisa, Bu, dikunci, Bu, dari admin BKN. BKD, BKPSDM-nya dikunci gitu. Tapi kalau saya tahu di Jawa Timur memang karena mungkin terkait Tukin ya. Prediksi saya terkait Tukin.
Karena ada beberapa kawan pengawas di Jawa Timur itu mereka cerita malah masih mengisi di beberapa aplikasi, Bu ya. Betul, Ya. Pak. Kita itu kalau untuk SKP malah ada yang kasihan itu yang belum serdik, Pak. Yang belum Nah, serdik itu di PMM membuat, di SKP-nya provinsi membuat, di ya. kinerjanya membuat. Jadi ya lumayan. Ya, tapi itu kan karena berkaitan dengan tukin kan, bukan? Betul, betul. Ya, karena tukinnya tidak dibayar, Bapak Ibu. Tapi Di kalimat akhir-akhirnya endingnya yang diupload adalah semua yang kinerja. kalau di Kalbar itu enaknya tidak mempengaruhi tukin. Jadi belum enggak terlalu ribut ya. Kebayang kalau misalnya kita di sini Bu Ripka tiap bulan dibayar berdasarkan kinerja. Aduh, itu ribut pasti itu. Kalau kita nggak ribut karena nggak itu. Kalau kayak Jakarta Bapak Ibu tiap hari mereka ngisi. Karena tukin gurunya sekitar 17 juta kan per bulan. Jadi setiap dia tidak ngisi dipotong 5%. Tidak ngisi lagi potong 5%. Gitu ya sistemnya. Jadi wajib ngisi gitu. Kalau kita nggak dipotong aja udah habis, apalagi kalau mau dipotong gitu ya. Itu. Tapi bagus Bu solusinya Bu. Saya jadi kepikiran jadinya. Kalau dibuka penilaian manual, harusnya solusinya dapat. Itu. Nanti coba besok saya omongin dengan baik. Makasih Bu. Terima kasih Bu Nurul ya. Jadi ada praktik baik nih buat Pak Firman. Ya. Ya Pak Firman ya. Bisa jadi bahan. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin masih ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat waktu sepertinya sudah kelewat sedikit ya. Iya. Sepertinya sudah jam 9 lewat. Baik Pak Firman, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Baik di kolom chat ya, kemudian di rasen juga sudah tidak ada. Demikian ya, alhamdulillah rangkaian acara webinar malam hari ini pesan pena dari KGBN Singkawang ya telah terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Begitu juga Pak Firman sebagai narasumber, kami ucapkan terima kasih. Juga keynote speaker-nya Pak Agus, saya juga mengucapkan terima kasih ya sudah memberi semangat, memberi gambaran kepada kami, baik itu guru, kepala sekolah dan mungkin juga ada pengawas sekalian di sini. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Pak Firman. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Bapak, kemudian sebagai pemberi motivasi tadi Pak Agus sudah menjadikan kami semangat, kemudian pencerahan lah paling tidak ya Pak. Jadi tidak ada lagi yang ketinggalan, mungkin ya itu tadi karena kita tadi Bapak bilang, kalaupun terlambat, sepertinya memang ada kesalahan dan bahkan kita memang harus rajin-rajin buka ekinnya gitu ya Pak ya tadi ya seperti itu. Jadi tidak terjadi kesalahan lah nanti ke depannya seperti itu. Dan jadi hari ini dapat kami simpulkan bahwa pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja tahun 2025 ini jangan jadi momok lah ya istilahnya, masih bisa kita atasi. Kemudian dan lagi kita sudah tadi digaris besarkan bahwa kita harus melihat capaiannya bagaimana. Kemudian yang paling dituntut di sini adalah supaya PMM ini atau kinerja ini dijadikan supaya guru, kepala sekolah, pengawas itu berdaya ya, berdaya. Kemudian ada satu lagi tadi selain berdaya juga melakukan diskusi, itu jangan lupa dengan baik yang dinilai dan penilai. Kalau saya lihat kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian bagi guru-guru juga jangan sampai lupa dan lalai ya melakukan diskusi supaya terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah juga dengan pengawasnya. Ya, baik Pak Firman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas paparan tentang kinerja tahun 2025 malam ini. Nah, baik, saya kembalikan kepada Ibu Rita sebagai host untuk memberi penutupnya. Kami kembalikan. Silakan Bu Rita.
Oke, terima kasih Bu Dwi Jayanti. Terima kasih juga kepada Pak Firman yang malam ini udah berbagi terkait eh, pengembangan kompetensi ya, pengelolaan pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja 2025 dan diharapkan semua peserta mendapat pencerahan. Dan sekedar mengingatkan untuk peserta mengisi presensi ya, link sudah ada di kolom chat. Kemudian untuk materi dari Pak Firman juga sudah dibagikan di kolom chat, silakan untuk mendownloadnya. Oke, berhubung waktu juga ya, jadi yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan malam ini. Dan apa yang kita dapatkan malam ini harapannya bisa memberikan apa ya, kemudahan mungkin ya, tidak lagi menjadi momok tentang pengelolaan kinerja ini, walaupun namanya rumahnya udah berubah-ubah, jangan pandang sebagai satu apa ya, kesulitan ya, sampai harus bingung semesta begitu, karena pada dasarnya hanya namanya mungkin istilahnya seperti itu. Bahkan kita terkesan dimudahkan dari yang tadinya 2 kali, sekarang dibuat 1 kali, kemudian pemilihan kompetensinya juga diizinkan cuma 1 gitu kan, nggak terlalu merepotkan lah sebenarnya. Cuman mungkin masalahnya bagi orang yang berumur seperti seperti saya ini mungkin terkait dengan IT-nya aja mungkin. Nah, itu kan biasanya harus kolaborasi, saya kira itu. Eh, dan sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin untuk sesi fotonya, rekan-rekan bisa on cam, dan kepada Bu Ripka, kami persilakan untuk sesi foto bersamanya. Oke, baik. Ini sesi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Mohon izin kita ambil lagi. Karena ini pesertanya sudah 70 tadi ya, lebih banyak dari sebelumnya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, kasih senyum yang terbaik Bapak Ibu. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Masih ada 1 slide lagi Bapak Ibu. Bentar, saya simpan dulu. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Ripka. Oke. Eh, Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah webinar pesan pena dari KGBN Kota Singkawang terkait tema pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja tahun 2025. Kami yang bertugas memohon maaf apabila dalam kegiatan ini terdapat kata atau perbuatan yang menyinggung. Kemudian terima kasih untuk terus membersamai KGBN Kota Singkawang. Harapan kami bahwa Kota Singkawang nantinya bisa melaksanakan TPD-TPD berikutnya, bahkan mungkin rencana kami ada TPN. Oke, sekian dari saya selaku host pada kegiatan malam hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Ripka. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih, kasih Pak Firman. KGB Terima kasih Singkawang. Bapak Ibu. Salam dari Simenu. Iya, terima Salam kasih dari Bogor, semua. Jawa Barat. Salam. Sampai jumpa Pak Yuli, Pak Junior. Mudah-mudahan ada waktu ya. Siap. Oh, ya. Siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Firman. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk sertifikat, Bapak Ibu boleh cek di email ya, setelah mengisi link presensi yang sudah diberikan tadi. Di link presensinya kami buka sampai besok Bapak Ibu di pukul 21 malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di TPD berikutnya.
Bu Ripka ada yang nanya tuh, kalau nggak ada KTA gimana gitu, karena itu kan persyaratan itu. Oke, kalau tidak ada KTA, di situ sudah ada pilihan, boleh Bapak Ibu memberikan bukti transfer donasi sukarela. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin selalu gratis tahunannya, Bapak Ibu bisa buat KTA di website kgbn.or.id itu membuat KTA 50.000 per tahun. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti KGBN di seluruh Indonesia ya, dimanapun berada, bahkan mungkin event-event tertentu yang membutuhkan KTA itu bisa secara gratis ya kalau menjadi membernya KGBN. Jadi kartu KGBN itu berlaku untuk semua KGBN di Nusantara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat dukungannya buat komunitas guru belajar Nusantara khususnya yang ada di Kota Singkawang. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Sama-sama. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah semangat belajar. Di sini ada Bu Anita tadi ya. Oke, terima kasih Bu Anita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ya yang sudah bersama kita tadi. Oke, baik. Saya N ya Bapak Ibu ya.